beberapa kali semasa hidup di dunia, maka dia berhak memilih suami ketika di akhirat nanti. Benarkah pendapat ini? Kalau yang saya tahu, wallahu alam, kebenaran ini, yang saya pernah baca dari keterangan riwayat sahih, seorang wanita itu, istri, itu di akhirat nanti, itu bersama suami yang terakhir, yang dinikahinya sewaktu di dunia. Itu yang saya dapatkan keterangannya dari Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan dia memilih. Kalau dia memilih saya belum tahu apa pendapat ini, dalilnya apa, wallahu alam. Tetapi yang kita tahu, wanita itu di akhirat nanti bersama suami terakhir di dunia. Nah, siapa suami terakhirnya dia mati nanti, itulah yang akan bersamanya. Kalau mereka bersama di surga, akan bersamanya dengan suami tersebut. Mohon penjelasan Ustaz tentang fatwa MUI anjuran agar memperbaiki arah kiblat tiap-tiap masjid. Masalah arah kiblat saya rasa sudah cukup jelas untuk ikhwah. Yang mana memang dalam bab arah kiblat ini Islam tidak membebani kita harus tepat ke Ka'bah bagi orang yang di luar kota Makkah dan tidak memungkinkan melihat Ka'bah. Karena dalam aturan Islam, walaupun orang Mekah kalau masih mungkin nggak mungkin lihat Ka'bah juga nggak wajib, mesti tepat, kecuali yang dalam Masjidil Haram yang memungkinkan lihat Ka'bah. Sehingga dalam Islam memang pembebanan untuk mengharuskan tepat itu tidak menjadi satu ketentuan. Cuma kita berusaha menggunakan sarana semaksimal mungkin yang ada untuk berupaya mengarah ke arah itu. Walaupun pasti tepat itu kita nggak mampu. Untuk pasti tepat, ikhwah, kita nggak mampu itu. Nah, itu di luar kuasa kemampuan kita. Jarak sekian jauhnya antar benua kita terpisah dengan Ka'bah, kita harus berposisi tepat betul mengarah ke Ka'bah. Itu kaidah yang penting diingat. Maka kita dapati pula memang anjuran atau fatwa Majelis Ulama Indonesia sifatnya anjuran. Karena kalau dibilang bentuknya kewajiban, tentu akan bisa diperkarakan. Kalau anjuran ya itu arahan saja. Cobalah dirubah gitu. Menurut mereka dengan teori yang ada, kiblat sekarang berubah dengan pergeseran bumi. Ya, ke arah barat laut. Sebagaimana dibilang di sini, banyak ustadz nggak ngelaksanakan itu. Alasannya ngarah ke arah ke barat. Quran juga bilang ngarah barat, nggak barat laut di ayat begitu. Iya, karena memang sifatnya seperti itulah masalahnya, ikhwah. Iya, kita berusaha saja pokoknya dengan apa yang kita mampu, apa yang kita tahu, upaya maksimal teknologi kemudahan dari Allah menentukan kiblat itu kita jalani, khalas. Selepas itu kita tidak kuasa untuk memastikan tepat tidaknya. Nah, sehingga masalah seperti ini tidak menjadi sebab untuk pertikaian yang panjang di umat Islam, atau pertengkaran, atau perdebatan, atau saling musuhan antara satu orang di masjid itu dengan orang lain, sampai terjadi yang ekstrim itu jemaah ngadap lurus, dia mereng sendiri. Saya yakin ini katanya. Macam mana kamu sholat kok mereng orang lurus itu gimana? Gimana ditengok orang? Kamu ini sholat sama siapa? Nah, coba ikhwah. Jadi nggak kayak begitu kondisinya. Sebab untuk memastikan 100% pun arah yang dikatakan anjuran tadi pun itu semua perakiraan. Nah, bagaimana mau memastikan itu? Itu perakiraan semua. Matahari sebesar itu untuk dipastikan tanggal sekian tepat tegak di atas Ka'bah. Itu kan perakiraan teknologi, perakiraan hitung-hitung hisab. Dengan keahlian-keahlian perhitungan, teori-teori yang ada, dianggap, saya katakan tetap dianggap. Tidak menjadi satu hal qat'i bahwasanya tanggal sekian-sekian
Matahari itu tepat di atas Ka'bah, sehingga kita ngadap ke matahari lah tanggal segitu, itulah kiblat. Sekarang untuk menepatkan mengarah matahari saja pun sudah butuh ketepatan arah para ikhwah. Iya. Itu udah butuh ketepatan arah itu. Makanya para jemaah rahimakumullah, yang kayak begini, alhamdulillah babnya sifatnya anjuran. Tidak menjadi satu kewajiban, keharusan yang memberi dampak vonis sesat orang tidak mengamalkan. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Saya ada rencana mengisi majelis ilmu di lingkungan sekolah. Apa nasihat Ustadz, dan beri peringatan juga Ustadz? Ya, kalau antum mau buat majelis ilmu di lingkungan sekolah, maka harusnya didahulukan yang terpenting dari yang penting. Di mana saja? Apakah lingkungan sekolah, ataukah lingkungan lainnya, masyarakat awam? Dahulukan yang terpenting, baru yang penting. Dahulukan tauhid, ajarkan ke mereka mengenal Allah, mengenal Rasulnya, agamanya. Nah, kemudian tegakkan aturan-aturan syariat dalam majelis ilmu. Hindarkan campur baur lelaki dan wanita di antara siswa. Sebab majelis ilmu itu tujuan baik, tidak menghalalkan cara. Demi tujuan tegaknya majelis ilmu, kita halalkan campur baur yang haram. Tidak. Begitu. Jadi tetap dalam koridor syariat. Ya, tetap dalam aturan koridor syariat. Naam. Masalah buka puasa, kita mau minum dulu atau baca dulu? Ini sudah pernah lama dipertanyakan ini. Karena teks hadis menunjukkan kalau berbuka itu baca ini. Begitu. Mau berbuka, baca ini. Kan begitu dalam teks hadis. Tapi isi bacaannya menunjukkan sudah buka dulu. Sudah pergi aus, zahabaz zama'u. Cemana ini? Teks hadis bilang kalau mau buka, baca ini. Isi doanya menunjukkan sudah makan dulu, sudah buka dulu, karena sudah hilang haus. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau yang saya tahu ikhwah, wallahu a'lam, dalam kitab-kitab ulama, pemastian apa dulu saya nggak ketemu, tapi mayoritas yang namanya doa dilakukan sebelum berbuat. Doa atas satu amalan itu dilakukan sebelum amalan itu. Itu kaidah umum. Karena untuk jawaban pasti dari syarah hadis saya nggak temukan. Nah, tapi kaidah umum, setiap doa atas satu amalan itu didulukan dari amalan. Walaupun isi doanya sepertinya begitu. Tapi wallahu alam, pemastian itu bagaimana dalam syarah saya tidak ketemu, belum ketemu. Namun yang pasti dalam kaidah umum kayak begitu. Kecuali ada pengecualian yang bisa kita pegangi. Iya. Salat tahajud sunahnya berapa rakaat? Tidak ada Rasulullah melebihi dalam salat malamnya dari 11 rakaat. Nah, itulah Rasulullah salat malam. Tahajud namanya apakah qiyamul lail, termasuk tarawih, salatut tarawih, nama untuk qiyamul lail di malam Ramadan, itu Rasulullah lakukan tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, itu persaksian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan menurut ulama hadis dalam bab amaliyah salat sunat Rasulullah, persaksian istri beliau ini yang akurat. Karena urusan rumah, Rasulullah salat sunatnya di rumah, salat malamnya, salat sunatnya. Maka persaksian para istri lebih akurat dari sahabat lainnya kalau berbicara di hal yang sama. Tapi kalau masalah amalan di luar rumah Rasulullah, persaksian sahabat lebih akurat dari para istrinya. Kalau istri berkata, kami tak pernah tahu Rasulullah begini dalam safarnya, maklum, memang Rasul lebih sering safar sama sahabatnya. Tapi kalau sahabat bilang, kami nggak pernah tahu Rasulullah beramal ini di rumahnya, maklum, sebab yang lebih tahu amalan rumahnya istrinya. Itu kaidah. Dalam hal ini Rasulullah tak pernah melebihi dari 11 rakaat. Kalau ada ayah meninggal, dia punya anak laki-laki dan perempuan, apakah ibu dapat hak waris?
Ada ayah meninggal, ayah itu mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Apa ibu ada hak waris? Ya ada. Orang tua kan ada, ikhwan. Ada usulul mayyit. Seorang meninggal, kita punya anak. Orang tua kita dapat? Ya dapat. Itu usulul mayyit. Tapi insyaallah ikhwan, masalah ashabul furud, al-asabah, besok saya buatkan di papan tulis insyaallah ringkasannya. Memang kita kelas ringkasan kita. Tapi jangan cukup itu aja, perlu juga dibaca walaupun sedikit-sedikit pusing sikit ya. Ada saya dengar khabar, aduh capek juga mikirin waris nih, payah paham. Baik, tapi kita buat besok ringkasannya. Ashabul furud ini, dan bila mana ashabul furud ini bergandengan sama ini dia menjadi asobah, nanti kita buat kotak aja. Insyaallah. Karena kita berharap ikhwah itu makin mudah memahaminya. Jangan ada image kesan, Pak, ilmu waris ini ilmu yang tak bisa dipelajari. Pusing. Bagaimana kok nggak? Pelajaran ilmu Islam itu bisa semua kok. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Nah, itu penegasan supaya ikhwah punya semangat mempelajari ilmu yang mulia ini, ilmu langka ini. Nah, jadi kita besok insyaallah usahakan untuk ikhwah punya kesimpulan seperti itu. Tanya Ustaz, ada ikhwah yang bilang bahwasanya dalam berdakwah ini kita tidak boleh berada di bawah naungan yayasan. Itu warisan Yahudi. Yayasan lagi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Menanggapi pertanyaan ini, saya kasih informasi kepada ikhwah. Di kalangan ulama ahli sunnah kontemporer masa kini, terjadi dua pendapat mensikapi yayasan. Di kelompok pertama dari ulama itu beranggapan yayasan itu mutlak bid'ah. Mutlak bid'ah. Haram dijadikan sarana untuk dakwah. Di sebagian lain, ulama berpendapat di golongan kedua bahwa yayasan itu menghukuminya dilihat kondisinya. Pertama, kita nyatakan yayasan itu hukum asalnya itu perkaranya dibolehkan, mubah. Dia bukan termasuk dari tambahan dalam metode dakwah, enggak. Yang kedua, bila mana yayasan itu menjadi penyebab terkelompoknya manusia, tercerai-berainya mereka, terbentuknya pengkelompokan orang yang ikut di dalamnya. Artinya manusia terikat. Manusia saling berteman atau bermusuhan dengan dasar yayasan itu, maka ini haram. Tinggalkan. Di kelompok pertama, fatwa ini kita dapati dari Asy-Syaikh Al-Allamah Yahya Al-Hajuri, hafizahullah. Di fatwa kedua kita dapati Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, yang ma'ruf, yang ikhwah kenal, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala dalam fatwa mereka. Nah, ikhwan fillah azakumullah, anggaplah ada ulama mengatakan yayasan itu bid'ah. Tapi tidakkah ini adalah mahallul khilaf, perselisihan ulama? Yang perlu antum bertanya, harusnya bertanya dulu, apakah pada bab-bab khilafiyah seperti ini halal Ahlus Sunnah berseteru, bermusuhan dan saling menjatuhkan? Halal? Coba pikir dulu, ikhwah. Karena rujukan untuk orang beryayasan, dan itu yang dipahami mayoritas hari ini
ulama sunnah. Dan kita, salafiyin di Indonesia, bahkan acara besar yang ikhwah hadiri, sebagian ikhwah hadiri kemarin, daurah rutin, sudah kesekian kali ini, ke-6 sudah. Baik daurahnya umum di Masjid Agung Manunggal Bantul ataupun daurah khusus para ustadz yang dihadiri ratusan ustadz se-Indonesia, itu di bawah naungan kerjanya Yayasan Asy-Syariah. Jadi kalau ikhwah dengan dampak ini mau ngajak perang, antum ngajak perang sama seluruh salafiyin. Kalau betul yang antum buat perang itu, tidak apa-apa. Kita memang nggak pernah berpikir ikut rame orang. Tapi kalau salah, apa betul berhak berperang dalam hal ini? Sudahkah antum bertanya itu, ikhwah? Atau adakah ulama yang mengharuskan seperti itu? Oh, tapi mungkin ada yang menyanggah begini. Lah kalau gitu apa bedanya ya Ustaz dengan masalah berselisihnya ulama menilai at-turath? Toh ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang membelanya. Ikhwah, halnya jauh beda. Ini masalahnya nyata. Dalam bab ini nyata bahwasanya ini tidak sama dengan penilaian yang terjadi ulama berselisih tentang fitnah sururiyah dalam bab Ihya'ut Turath. Kalau di situ ikhwah, zahir sudah nyata bagi kita. Ulama yang membelanya berbicara sesuai dengan kadar yang mereka tahu kerusakan yayasan itu. Mereka anggap baik. Sedangkan al-jarhul mufassal muqaddamun ala ta'jil. Mereka puji dengan kadar yang mereka tahu. Sedangkan kritikan ulama atas bid'ahnya yayasan itu, at-turath, itu jarah mufassal, mufassar. Kritikan terperinci. Dalam ilmu hadis, kritikan terperinci didulukan dari pujian umum. Tapi dalam bab ini, ulama tahulah yayasan ikhwah. Yang membolehkan pun tahu. Maka di ulama yang membolehkan memberi syarat. Jangan yayasan jadi begini, jadi untuk ini. Hal-hal yang haram kita bergelut dengan yayasan itu. Karena ulama tahu betul yang membolehkan itu. Sehingga ketika ulama yang mengharamkan atau membid'ahkan, memberi alasan yayasan itu jelek. Ya, kalau kita lihat ujung-ujungnya mirip sama ulama yang mengharamkan bila yayasan digunakan untuk itu. Mirip. Cuma bedanya yang di sini memutlakkan segala yang berlabel yayasan haram, di sini tidak bisa begitu. Kalau terjadi sebab haramnya baru haram, kalau enggak. Seperti itu dia inti masalahnya. Cuma yang kita herankan ikhwah, sudahkah orang-orang bertanya kalau mau memperkarakan masalah ini sehingga timbul dengan masalah ini pertikaian dan perselisihan? Sudahkah dipertanyakan? Betulnya sudah. Dasar berselisih dalam bab ini menghalalkan ahlus sunnah berseteru. Sudah betul? Ikhwah. Padahal ikhwah tahu, di antara inti dakwah salafiyah, tajmi'un nas 'alal haq. Naam. Ta'liful qulub. Ya, menjinakkan hati. Persaudaraan, persatuan di atas kebenaran. Ada perselisihan yang bisa ditoleransi, ada yang tidak. Itu ada rincian. Dalam bab seperti ini, ya ayyuhal ikhwah. Apa sudah halal? Sudah yakin antum? Kalau meyakini tidak bolehnya yayasan itu, sudah yakin halal kita tegakkan permusuhan al-udwan atas orang yang beryayasan? Halal? Ditambah ikhwah, kita pun sudah tahunya seluk-beluk yayasan. Kalau bukan karena keharusan yang di negara ini, kalau tanpa badan hukum kita dicurigai kayak orang dakwah gelap. Yang kita ada badan hukum aja pun selalu dimata-matai. Kalau bukan karena itu pun kita sudah tegaskan berulang kali kepada ikhwah. Perjalanan dakwah ini bukan yayasan itu payung naungan utamanya. Bukan itu. Itu hanya wadah saja untuk kita ini aman di mata negara. Bukti kita ini berbadan hukum. Siap bertanggung jawab atas dakwah. Enggak gelap-gelap ini, enggak gerakan bawah tanah. Ini gerakan atas tanah. Mau diciduk gampang. Markasnya jelas, tidak bayangan. Sekretariatannya jelas. Ada nampak enggak beres kami ngomong, kemari, tangkap. Begitu ikhwah.
Kalau bukan dampak itu. Dan terakhir orang yang ngaku-ngaku membid'ahkan yayasan, bohong dia dengan keyakinannya. Ketika dia berjalan di dakwah ini, di medan dakwah, baru datang ke Indonesia, baru terasa dia, bingung dia. Terakhir berada juga di bawah naungan yayasan. Ini satu kasus ini terbaru yang saya dengar. Dalam hati saya ini orang bikin ketawa saja kalau orang tahu ini. Berkuar-kuar mengharamkan yayasan. Tapi sampai detik ini masih ngajar di bawah naungan yayasan para ikhwah salafiyin. Ketika ditanya lah, kenapa kamu kok masih ngajar di masjid ini? Ini masjid yayasan. Ya, ikhwan nahan saya. Sama kayak orang kerja di panti pijat, disuruh tobat. Gimana saya mau tobat? Saya tahu ini haram, orang ditahan sama yang punya. Ini orang ngawur ini sudah ngomongnya. Malu apa enggak ngomong itu? Kalau kamu tuh betul di atas al-haq, bilang sama ikhwan-ikhwan itu. Kalian mau saya bina? Buang yayasan ini. Atau saya pergi. Kan begitu. Ini enggak, saya ditahan mereka macam mana. Tapi kalau ditahan, apa hukum yayasan ini Ustaz? Haram! Bid'ah itu! Garang betul dia. Tapi duduk anggun dia di masjid yang dibangun di atas yayasan. Saya nggak usah bilang daerah mana itu. Sekarang lagi bergolak itu ikhwah. Gara-gara kasus ini ikhwah salafin hampir bunuh-bunuhan. Nggak tahu malu sudah. Udah payah kali ngajak orang ke dakwah ini. Dibuat berita. Beginilah orang ngaji salafin. Garang kali, kawan pun mau dilibasnya. Nggak tahu malu nih. Kemana akal sehatnya ini? Baru kemarin tobat kenal dakwah salaf. Sudah buat ulah. Betul kata Syekh Mukbil waktu beliau hidup. Kita nggak takut dakwah ini dari musuh di luar kita. Yang takut diri kita ini perusaknya. Kalau di luar kita nggak takut kita, kata beliau. Penghujat-penghujat ahlul bid'ah itu kecil itu. Tapi yang kita takut. Nakhafu ala anfusina wa syururi a'malina. Takut kita diri kita ini merusak dakwah. Udahlah diri kita banyak kurangnya, banyak rusaknya, banyak dosanya, banyak bodohnya. Itu pula mau ngatur urusan dakwah ini. Bukan belajar yang baik, ibadah yang baik. Malah mengobarkan fitnah yang gak benar. Ikhwani fiddin. Maunya yang dulu-dulu kan udah banyak kasus. Itu pelajaran lah. Untuk lebih hati-hati ikhwah. Bersikap. Itu yang saya harapkan. Jadikan pelajaran yang lalu-lalu. Supaya gak terus-terus begini. Nasib dakwah ini gara-gara kita. Iya. Kenapa gak bertanya dulu? Ta'al hina. Natakallamu wa nabahas. Ana hadhihi al-mas'alah. Wa in ihtija ila al-jidali fanujadil billati hiya ahsan wala haraj. Sahih? Ayo sini coba kemari. Tanya dulu, bicara kita bahas. Kalau butuh debat kita debat dengan cara yang terbaik, enggak ada masalah. Kenapa enggak ditanya dulu? Dibahas dulu. Setidaknya dengan rumusan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Enggak beriman salah seorang kalian sampai dia cinta ke saudara kayak cinta ke dirinya. Sekarang dia cinta dirinya, enggak terlibat bid'ahnya yayasan kan? Cinta dia. Kenapa dia enggak cinta pula kawannya, ustadznya, enggak terlibat bid'ah? Dalam arti kata nasihatilah coba. Markas ini terbuka atas siapapun yang datang. Enggak kita gertak, kita usir, enggak kita tembak. Ta'al. Kenapa begitu? Kenapa kok belum apa-apa sudah ribut? Dia sekarang sedang orang-orang yang seperti itu mengajak antum memusuhi salafiyin se-Indonesia. Bukan cuma yayasan mujahadah ini. Bukan ikhwan. Se-Indonesia kita semua berbadan yayasan dalam bergerak. Itu tuntutan di negara ini. Dan kita nggak pernah menganggap yayasan itu sumber segalanya. Nggak laku itu. Itu hanya ya istilahnya untuk sekedar bukti kita ini tampil terang-terangan di mata hukum. Nah, sudah. Nggak berarti pergerakan kita atas dasar itu. Nggak ada, ikhwan, nggak ada. Nggak ada itu. Nah, ini saya kasih pengertian kepada ikhwah yang mulia. Jadi nyaman dakwah ini kita jalani sebagai orang yang baru mengenal dakwah. Indah. Jangan buat udah berat orang nerima dakwah jadi berat lagi dengan ulah-ulah kita meributkan yang tak bisa dan tidak harus diributkan. Iya. Tapi kalau memang betul hak, wah kita memang dari dulu nggak pernahnya kita menyibukkan memperbanyak orang. Memang kita nggak pernah menyibukkan memperbanyak jamaah. Artinya kalau memang harus pisah ya pisah. Udah biasa kita. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita benci karena Allah. Kita pun mencinta karena Allah itu biasa.
Ikhwah sudah tahu betul lah kajian yang sudah lama ikut di majelis ini. Hampir 12 tahun ini ikhwah. Walhamdulillah. Wabihi wa ni'mah. Majelis di gang wakaf ini kita tegakkan. Berjalan dengan pertolongan Allah. La bihaulina wa la biquwatina. Sudah banyak ilmu sampai. Harusnya kita dewasa berpikir. Ingat dakwah ini besar mau kita usung. Siapa yang mau di atas kebatilan coba? Siapa yang mau ikhwah? Sekarang kita buat acara untuk kita lapor kepada hukumah pemerintah. Jelas siapa penanggung jawabnya. Jelas. Kalau ada orang mengkritik, ya yayasan itu membuat aturan memilih pemimpin di selain safar, katanya. Ada ketua. Kalau antum buat acara nggak jelas siapa penanggung jawabnya ketua, mana bisa diberi izin, mana bisa diberi waktu dan tempat oleh aparat atau oleh tempat yang akan dipakai. Ada penanggung jawabnya, ketua siapa? Itu nggak bisa tidak, ikhwah. Bukan buat bid'ah baru kita kepemimpinan di luar safar. Jangan pendek dulu ikhwah berpikir. Tenang-tenang berpikir dalam masalah di dakwah ini. Tenang-tenang. Jadi nggak udah keburu banyak kali maju, rupanya nabrak. Sebentar, pelan-pelan. Itu ada tembok itu, kan begitu. Jangan kencang kali dulu ngegas itu. Nanti nabrak peot nanti. Itu ada tembok besar. Bukan jalan yang harus ditempuh itu. Cari jalan yang benar. Hikmah, bil hikmah ikhwah. Dakwah kita dikenal bil hikmah. At-ta'anni. Naam. Al-ana. Ar-rif. Orangnya pelan-pelan hati-hati. Bukan terus gak berani maju. Enggak. Kalau cerita labrak sana labrak sini gampang lah. Kalau untuk hal begitu mungkin ada yang berpikir. Kita jangan lambat kali bertindak. Kalau masalah labrak aja gampang ikhwah. Sama seperti kasus yang ikhwah banyak tahu. Fitnah-fitnah yang berkobar ditujukan ke majelis kita atau ke diri pribadi saya. Kalau untuk melabrak, membantahnya atau membalasnya apa susahnya? Coba dulu saya tanya ke ikhwah, apa susahnya bagi saya untuk membantah fitnah, tuduhan keji, gelar-gelar busuk yang ditujukan ke saya atau dakwah ini di majelis ini? Apa payahnya saya bantah buat konferensi salafiyin? Apa payahnya? Pendengar ada, majelis ada, apa payahnya? Gak ada kecuali yang menghalangi saya buat itu ikhwah, dakwah. Dakwah ini. Apa dinilai orang yang gak suka dakwah kita? Kalau untuk melampiaskan selera dan emosi, puas memang. Oh puas sekali. Lepas itu. Himpitan dada itu. Lepas. Karena udah kita lihat kebohongan-kebohongan itu dipaparkan terang-terangan. Bohong dusta. Kita punya bukti dustanya. Artinya aduh. Kalau bicara lah kita ini meleleh air mata yang sudah banyak buat fitnah ini. Tapi alhamdulillah Allah masih beri sabar kita. Karena itu nasihat ulama yang kita banyak dapati kemarin. Mereka bilang sama kita, isbiru, sabar kalian. Liajli dakwah, demi dakwah, sabar. Memang betul pula ikhwah. Setelah saya pikir-pikir, semula saya berinisiatif memang ini harus dihabisi, ini dibantah ini. Tapi saya berpikir betul ikhwan, demi dakwah. Kita masih dikasih Allah kenikmatan akal panjang. Kalau orang akalnya pendek, kerdil biar aja. Kita masih panjang alhamdulillah. Kenapa ikhwah? Kalaupun toh rugi nggak kita bantah, sebetulnya nggak rugi kalinya. Satu, karena kita nggak cari masa. Mau masa nggak ngaji nggak apa-apa. Dan saya nggak hidup dari dakwah ini. Kecuali ini lahan cari makan saya, sepi antum ngaji, saya nggak makan. Baru ngeri saya. Baru saya sibuk bela diri. Buat kajian-kajian hanya membantah. Kemudian dipikir-pikir kali pun untungnya sebetulnya. Sebab ini satu dosa yang gak bisa pelakunya minta ampun ke Allah. Kecuali minta klarifikasi datang ke yang dizoliminya. Sahih. Ini dosa yang gak bisa dia nangis sampai air mata darah. Gak bisa. Irdul muslim. Ini kehormatan muslim. Bilang ke dia. Nangis darah pun kamu gak akan bisa diampunkan Allah itu. Kalau gak diridhoi orang yang kau sakiti. Dan itu akhirannya di akhirat. Pahalanya kita ambil. Kan untung juga. Jadilah sudah. Kalau habis pahala dia dosa kita dipikulnya. Gak apa-apa lah sudah. Memang sedikit pala agak-agak tidur pun terlambat jadinya. Gak apa-apa lah sudah. Antum pikir gak sakit itu? Dalam posisi saya mampu bicara. Mampu. Wallahi mampu. Insya Allah gak lebih susah bantah itu dibanding balik tapak tangan ini.
Tapi untuk apa? Apakah kita hanya mikirkan pribadi kita? Tidak kita pikir dakwah ini. Orang lihat kita ini berkawan, bersaudara. Apa kata manusia? Kalau kita bicara tentang saudara kita. Kalau dia bicara tentang kita memang dengan rendah akalnya, biarkan saja. Kita jangan pula sama akal pendek seperti pelakunya. Kita diberi Allah akal panjang, alhamdulillah. Iya. Kalau dituruti emosi, waduh. Dituruti emosi. Kita buat kajian khusus untuk membongkar kebohongan-kebohongan itu mudah. Nggak ada penghalang. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Takut dimarahi ini. Nggak ada lagi sekarang zamannya. Tapi kita takutkan Allah. Allah kita takutkan marah. Rupanya kita yang bikin rusak dakwah ini. Allah yang kita takutkan tidak ridho sama dakwah ini. Yang kita bawa. Karena kita tidak sabar menghadapi cobaan dakwah ini. Nah itulah ikhwah secercah nasihat untuk bab perselisihan kayak begini. Supaya kita semua menikmatilah dakwah ini dengan baik. Kan enak kita ada kasih hidayah, dikasih Allah hidayah berubah dengan amal Islam. Enak kan? Belajar yang baik. Soal belajar kita nggak pernah perkarakan ikhwah mau belajar sama siapa. Asal sama Ahlus Sunnah ya. Nggak sakit kepala kita kalau antum belajar sama Ahlus Sunnah. Wah kami nggak sempat Ustaz belajar di Deni nggak apa-apa. Kamu belajar sama siapa? Sama Ahlus Sunnah. Jangan sama tablik aja lah. Sama tablik, sama ikhwan jangan. Sakit hati saya. Kamu kok jadi berubah dari salafi. Ya, kalau sama salafi belajarlah sudah. Oh, memang tujuan kita pun di sini ngajar ikhwah untuk ya supaya tahu ilmu. Jadi dimanapun antum ambil ilmu. Dan saya tantang sama ikhwah dan sama siapapun yang nggak dengar ini kalau dia dengar. Pernahkah dia dengar dari mulut saya melarang ikhwah hadir di majelisnya Ahlus Sunnah? Walaupun Ahlus Sunnah itu yang termasuk berdusta, memfitnah kita dengan kejinya. Pernah? Ikhwani fiddin azakumullah. Pernah? Jangan kamu ke situ. Jangan. Pernah? Walaupun dalam kondisi kita dizolimi, kita difitnah keji, dikasih gelar-gelar keji, nggak pernah. Itu anggaplah udah masalah pribadi, tabungan kita lah sudah. Soalnya ikhwah butuh ilmu, biar sudah. Nanti kan mereka nilai sendiri kalau dianggapnya ini nggak betul, ini keterlaluan. Nah, udah ikhwah nilai sudah. Nggak usah kita larang karena kita nggak punya hak. Sebab kita nggak tahu kan yang kali ini mau dikajikan apa. Tapi kalau dibuat judulnya misalnya, wah langsung itu. Judulnya udah rusak, udah nampak. Itu ya. Ikhwah kita peringatkan, awas kerusakan yang ada di dalam. Tapi kalau judulnya bagus sekali, mengenal manhaj Ahlus Sunnah, ya baguslah sudah. Walau diselipkannya di situ caci maki, terserah. Itu urusan dia. Ikhwah? Begitulah hendaknya saya berharap. Iya. Kita jagalah kekondusifan dakwah ini. Nikmat. Alhamdulillah. Allah karuniakan kita kenikmatan seperti hari ini. Fitnah terus berjalan, bangun pun terus berjalan. Alhamdulillah. Mungkin orang geram nengok bangun kita, ya mungkin juga lah sudah terserah. Yang penting TK jadi juga, masjid jadi juga, talun jadi, nggak ada masalah. Mungkin itulah balasan Allah dari fitnah yang kita sabar menghadapinya, ya kan? Nggak ada masalah. Orang kita punya program. Mutu bi ghaizikum. Matilah dengan marah kalian kalau mau marah. Kalau kalian marah tidak berargumentasi yang benar, matilah dengan marah kalian. Kalau kalian merasa punya argumentasi yang benar, sini bertamu ke kita. Nasihati kita. Iya, kita bicara baik-baik sambil minum teh, kenapa? Mau agak debat sedikit? Boleh. Kita punya perpustakaan kitab-kitab untuk rujukan. Bisa. Enak-enak aja, kenapa? Kenapa kok tegang kali? Tegang kali nengok kita dari jauh. Datang dulu sini. Sakit nanti, naik darah tinggi, stroke. Tegang kali nengok Deni ini, entah ada apa Deni ini. Ada apa ini Deni ini? Kalau ahlul bidah tegang nengok ini maklum. Didengar mereka salafi Deni. Itu merinding tengkuknya tabligh, tengkuk berdiri itu biasa. Lah ini ahlus sunnah. Ajib. Manhaj siapa ini? Wallahu a'lam. Demikianlah ikhwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.